Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan yang kelima, teman-teman. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat atau menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nanti akan berujung kepada penyusunan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kita masih ada di pelatihan penulisan modul bareng di tingkat dasar. Artinya kita hanya membuat modul konvensional. Modul konvensional adalah modul yang kita cetak, itu sebenarnya saya sebut dengan modul konvensional. Nah, nanti selanjutnya di tingkat lanjut nanti akan kita tambahi dengan YouTube. Nanti di tingkat lanjut. Jadi teman-teman yang sudah selesai dan dinyatakan lulus di dalam pelatihan tingkat dasar, maka teman-teman bisa melanjutkan bagaimana cara membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, di pertemuan yang kelima ini saya sengaja melewati atau mengakhirkan petunjuk siswa. Kalau berdasarkan sistematika yang ada di video atau di pertemuan yang keempat, teman-teman, itu bisa menyimak bahwa yang pertama adalah tentang petunjuk siswa. Nah, ini saya lewati dulu karena saya ingin membuat isinya dulu, baru membuat petunjuknya. Jadi petunjuk ini nanti kita akhirkan. Sehingga saya akan lanjut ke bagaimana cara merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran. Kita akan bahas secara teoritis dulu, teman-teman. Teman-teman tidak usah bingung, tentu teman-teman sudah mendapatkan ini di pelatihan-pelatihan kurikulum, baik yang berjenjang yang resmi dilaksanakan oleh dinas maupun dengan in-house training. Jadi teman-teman bisa memahami ini. Yang catatan yang kedua, teman-teman, saya tidak ingin berpolemik bagaimana dengan RPP yang 1 lembar atau yang lama begitu. Tidak ada masalah. Silakan teman-teman membuat RPP 1 lembar, silahkan membuat yang berlembar-lembar juga tidak ada masalah. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana teori tentang kompetensi inti itu apa, terus kompetensi dasar itu apa, indikator pencapaian kompetensi itu apa, dan tujuan pembelajaran itu apa. Karena di sini ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Baik, kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah seperangkat kemampuan yang harus dikuasai, ini kata kuncinya, teman-teman, oleh siswa atau peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Jadi mudahnya adalah target yang ingin kita capai ketika kita melaksanakan pembelajaran. Misalnya, kalau tujuan kita adalah atau kemampuan siswa yang ingin dicapai adalah misalnya menjelaskan tentang gejala alam biotik misalnya. Nah, ini adalah target atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa. Jadi ini saya katakan dengan kompetensi. Jadi sesuatu yang harus dikuasai. Nah, di dalam kurikulum 2013 ada 2 kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa kompetensi inti dan kompetensi dasar? Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti itu apa? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan di setiap jenjang, tingkat kelas dan atau mata pelajaran. Jadi ini sudah ditentukan di dalam kurikulum, jadi kita tinggal copy paste saja. Yang penting kita memahami bahwa kompetensi inti adalah kemampuan yang dicapai untuk standar kelulusan dari peserta didik. KI itu juga bisa dinyatakan sebagai operasional dari standar kelulusan atau SKL yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan motorik. Ini yang disebut dengan ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, dan ada
ada KI 4. Disinilah nanti pentingnya bagaimana kita melakukan penomoran. Karena setiap penomoran ini nanti akan memiliki makna. Perlu teman-teman ketahui bahwa aspek spiritual dan aspek sosial ini ada di, jadi KI 1 dan KI 2 ini ada di pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah di PKN atau PPKN. Nah, sedangkan yang lainnya selain PABP dan PKN ini hanya ada KI 3 dan KI 4, termasuk pelajaran yang saya ampu di IPA itu hanya ada KI 3 dan KI 4. Jadi adanya adalah pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya adalah teman-teman, yang ketiga adalah KI 1 dan KI 2. Jadi sikap spiritual dan sosial itu dapat dicapai melalui indirect learning. Apa indirect learning itu? Indirect learning itu adalah hasil yang bisa kita lihat atau prosesnya adalah sebenarnya adalah di luar proses pembelajaran itu, tetapi dia include di dalam pembelajaran. Contohnya keteladanan. Misalnya kita menanamkan sifat jujur misalnya kepada siswa, maka kita latih dengan pada saat pengambilan data penelitian atau data percobaan misalnya. Yang kedua, sikap jujur dapat ditanamkan ketika siswa melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian dan seterusnya. Itu adalah namanya pembelajaran tidak langsung atau indirect learning. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya atau kebiasaan dia di sekolah. Nah, bagaimana cara menilai ini? Dulu sangat susah ketika ingin menilai spiritual dan sosial. Akhirnya di sini hanya berbentuk deskripsi saja, sehingga bisa dinyatakan dengan kategori baik atau baik sekali dan seterusnya, sehingga tidak berupa angka untuk penilaiannya di situ. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Kita tidak membahas tentang bagaimana cara menilai sikap spiritual dan sosial. Sedangkan KD, teman-teman, di KD ini sudah ada di kurikulum, kita tinggal copy paste saja. Jadi KD ini kita tinggal mengambil saja dari kurikulum, jadi kita tidak perlu membuat atau mendefinisikan atau mendeskripsikan ulang, tidak perlu. Apa KD itu? Kompetensi dasar adalah kemampuan dan mata pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan, setiap materi maksudnya di sini, untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran. Jadi kalau tadi KI itu diturunkan menjadi KD. KD itu menggambarkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini secara tersembunyi dengan aspek sikap yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu tentang KI 1 dan 2. Tersembunyi dia. Indirect learning namanya. Nah, kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan peserta didik yang berdasarkan taksonomi hasil pembelajaran. Ini kalau teman-teman sudah pernah ikut K13 tentu akan memahami tentang taksonomi hasil pembelajaran. Tentu kita masih pakai belum. Nah, teman-teman tidak usah membuat KD karena ini sudah ada. Kalau di KI tadi penulisannya adalah 1, 2, 3, 4. Misalnya saya ambil 3 dan 4 saja. Misalnya ada KI 3 dan KI 4, maka penulisan KD itu 3.1, 4.1. 3.1 adalah KD 1 untuk ranah pengetahuan, KD 1 untuk ranah keterampilan. Sehingga di sini KD ini berpasangan, teman-teman, tidak boleh dipisah. Di dalam pembelajaran dia adalah satu paket. Jadi kalau kita menuliskan KD, maka KD-nya adalah KD 3.1, pasangannya adalah 4.1. Dulu di kurikulum 2013 sebelum direvisi, itu KD-nya ada yang tidak berpasangan. Di fisika itu ada di KD misalnya, di KD 3 misalnya ada 10,
di KD 4-nya hanya ada 8. Setelah direvisi, maka ketika KD 3-nya ada 10, maka KD 4-nya juga ada 10. Jadi dia berpasangan. Jadi ketika menuliskan KD, wajib ada 3.1 dan 4.1. Ada berpasangan antara pengetahuan dan keterampilan. Nanti saya akan buka di template yang sudah saya share. Nah, selanjutnya KD itu nanti akan diturunkan menjadi IPK, teman-teman. Indikator pencapaian kompetensi. IPK itu apa? IPK itu adalah acuan penilaian mata pelajaran yang terdiri dari atas beberapa KD. Nah, IPK ini merupakan tolak ukur ketercapaian sebuah KD. IPK dirumuskan menggunakan, ini tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan kata kerja operasional, tentu yang dapat diukur, mencakup sikap, saya tidak membahas sikap, di pengetahuan dan keterampilan. Jadi KD 3 dan KD 4. Kalau ini KD 1 dan KI 1 dan KI 2. Nah, ini perlu teman-teman pahami. Bagaimana atau apa kata kerja operasional? Sangat banyak, teman-teman bisa mengunduh di internet, sangat banyak ini. Bahkan ada yang lebih lengkap dari ini. Jadi ini ada ranah C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Ini bisa difahami, teman-teman. Kita tinggal mencari, kalau misalnya KD kita penerapan misalnya, maka kita bisa mencantumkan mulai dari tahap awalnya. Jadi nanti ada 3 KD. Ada 3 IPK maksud saya. Sehingga di sini muncul tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini muncul dari IPK. Jadi penurunan secara operasionalnya ini akan lebih spesifik lagi ketika kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu apa? Rumusan hasil belajar, behavior atau tingkah laku yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Sesuai dengan KD yang dipelajari. Jadi KD tadi itu turun menjadi IPK, dia turun lagi dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu digunakan sebagai tolak ukur tercapainya sintak pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang ingin kita capai di dalam pembelajaran itu ada di tujuan pembelajaran. Nah, perumusan tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses dari hasil pembelajaran yang merupakan penjabaran rinci dari IPK. Jadi kalau kita tracing ya, kita lihat kronologisnya, maka di sini KI turun menjadi KD, turun lagi menjadi IPK, dan secara operasional nanti akan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang sebenarnya perlu difahami oleh siswa ketika akan melakukan pembelajaran, sehingga siswa sudah tahu target yang ingin dicapai ketika dia mendapatkan materi tertentu. Nah, tujuan pembelajaran itu dibagi, harus mengandung 3 komponen di sini. Yang pertama ada perilakunya, ada behaviornya, ada kondisinya, dan ada degree-nya. Tetapi ada tambahan satu, yaitu ditambah dengan audience. Kalau audience ini sudah jelas, yaitu peserta didik, teman-teman. Siapa yang menjadi objek dari pembelajaran itu. Sedangkan behavior itu adalah perilaku yang dapat diamati selama pembelajaran. Yang selanjutnya, condition itu apa? Kondisi adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang tadi yang sudah kita tentukan itu tercapai. Sehingga di sini untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus ada audience, harus ada behavior, harus ada condition, dan harus ada degree. Nanti kita lihat template yang ada di modul. Baik, kita akan ke template dulu. Silakan teman-teman buka template-nya.
Nah, di template ini tidak saya cantumkan mengenai KI-nya. Jadi saya tidak perlu mencantumkan KI karena KI itu terlalu umum, teman-teman. Sehingga siswa tidak memerlukan itu untuk memahami apa yang mereka pelajari. Sehingga di sini saya langsung menggunakan KD saja. Nah, perhatikan di sini teman-teman, di template awal saya, nanti teman-teman bisa mengganti atau merevisi. Di sini saya tulis 3 saja atau 4 saja di template yang sudah teman-teman unduh, sehingga teman-teman bisa mengganti dengan KD 3.1 dan 4.1. Kenapa? Karena 3 ini menunjukkan KI-nya, 4 ini menunjukkan KI, dengan sehingga satu ini menunjukkan urutan KD-nya. Sehingga di sini seperti saya bilang tadi, bahwa penomoran itu menunjukkan sesuatu atau memiliki maksud tertentu. Sehingga di sini urutan ini kita perlukan. Jadi 3 ini menunjukkan KI-nya, 1 itu menunjukkan urutan KD-nya, dia KD nomor berapa. 4 itu menunjukkan KI 4, 1 menunjukkan urutan KD pada keterampilan. Yang selanjutnya adalah yang B. Ini kita tinggal copy paste saja teman-teman, dari KD yang dimiliki oleh teman-teman sesuai dengan mapelnya. Tinggal copy saja. IPK ini yang baru kita merumuskan, teman-teman. Nah, 3, kalau saya penomorannya seperti ini, kenapa saya selalu menggunakan penomoran seperti ini? Ini untuk melacak dia miliknya siapa. 3 berarti dia KI. 1 berarti dia urutan dari KD-nya. 1 yang ada di sini, ini menjelaskan tentang IPK yang pertama. Jadi yang kita rumuskan IPK yang pertama. Sedangkan yang keempat, ini menunjukkan KI-nya. Ini menunjukkan urutan KD. Ini menunjukkan urutan dari IPK-nya. Jadi seperti itu. Kenapa penomorannya kita buat seperti ini. Ini saya jadikan hanya sampai pada IPK saja. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, saya buat penomoran biasa. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan di tujuan pembelajaran, nanti kita akan coba. Nah, di sini menggunakan kata kerja operasional, itu menjelaskan. Di sini juga menjelaskan. Sebenarnya begini teman-teman, kalau KD-nya teman-teman itu misalnya C3, maka IPK-nya itu mulai dari C1, C2, selanjutnya yang terakhir adalah C3. Kenapa? Karena tingkatan kognitif dari siswa atau peserta didik itu harus dicapai dari C1 dulu. Baru kemudian C2 dan selanjutnya adalah C3. Idealnya seperti itu. Tapi kita di sini tidak membahas ini terlalu sulit atau terlalu kompleks di sini, tapi kita bahas yang sederhana saja. Jadi teman-teman silakan mengambil IPK dari RPP yang sudah teman-teman buat. Mudahnya seperti itu. Nah, di sini nih 3 ini untuk pengetahuan teman-teman. Sedangkan yang 2 ini adalah untuk keterampilan. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, teman-teman. Di tujuan pembelajaran ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang A, B, C, D tadi itu, di sini kalau kita lihat tujuan pembelajarannya, di sini A-nya audiensnya kita lihat setelah melakukan kegiatan belajar mandiri, karena di sini kita bicara tentang modul, teman-teman, maka peserta didik ini adalah audiensnya. Sedangkan yang kedua B, behavior itu adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil pembelajaran, teman-teman. Sebagai hasil pembelajaran berarti di sini misalnya saya ambil yang kedua ini, yaitu mampu, ya, yang berarti yang behavior ini mampu menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik. Berarti ini akan menjadi behavior dia. Jadi behavior itu adalah perilaku yang diamati sebagai hasil belajar. Ketika dia peserta didik mampu menjelaskan gejala biotik dan abiotik, maka
behavior sudah terpenuhi atau target dari hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah C, condition. Condition itu persyaratan atau aktivitas yang dipenuhi agar perilaku yang diharapkan tadi tercapai. Peserta didik itu harus melakukan apa? Itu adalah condition. Apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Yaitu belajar mandiri, karena di sini adalah modul. Tapi kalau teman-teman membuat RPP tentu bukan belajar mandiri. Misalnya diskusi, menggali informasi, tanya jawab, dan seterusnya. Itu termasuk kondisinya. Jadi kita di dalam kelas itu kan tidak seluruhnya ceramah misalnya, tidak seluruhnya diskusi misalnya, tidak seluruhnya latihan soal atau belajar mandiri, bukan. Tapi banyak di sana. Nah, itu kita sebutkan di sini kalau di RPP. Kalau di modul ya belajar mandiri, karena di sini adalah dalam konteks modul. Misalnya nanti ditambahi setelah melakukan kegiatan mandiri berbantuan modul misalnya, boleh saja ditambahkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah degree. Nah, degree itu apa? Degree itu adalah tingkat yang kita tentukan, yang dapat diukur atas ketercapaian dari proses tadi. Misalnya, ingin menjelaskan misalnya. Ingin melakukan, misalnya menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik. Maka degree-nya di sini, ini harus kita tambahkan di template saya belum ada. Kita tambahkan misalnya menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik misalnya sebanyak 3 misalnya. Gejalanya disebutkan 3. Maka ketika dia menyebutkan 3, maka dia sudah mencapai target dari hasil belajar. Nah, ini bisa ditambahkan teman-teman. Yang selanjutnya adalah penambahan dari PPK, penguatan pendidikan karakter. Di sini ditambahkan secara mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Di sini ditambahkan lagi secara mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Di sini ditambahkan lagi teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau teman-teman ingin menambahkan PPK. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ditambahkan lagi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang alokasi waktu, teman-teman. Silahkan, opsional saja. Kalau di template ini tetap ada saja, ambilkan dari RPP. PPK juga sama, diambilkan dari RPP. Nah, ini kita sudah selesai untuk mengisi tentang tujuan pembelajaran. Nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana mengisi tentang uraian materi. Bagaimana cara mengembangkan uraian materi sehingga bisa lebih lengkap dari sumber-sumber yang ada. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran, lebih spesifik, lebih umum lagi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar beserta turunan-turunannya. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-teman yang lain memiliki pengetahuan yang sama tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran di dalam modul. Jangan lupa komentar juga di bawah. Pertanyaan, saran, apapun itu nanti akan saya tanggapi. Jangan lupa subscribe channel ini nanti untuk mendapatkan materi-materi yang bisa menginspirasi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.